Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Welcome back to Libam's channel, especially in teaching grammar. With me, Sister LP or Sister Teresa. Okay. This afternoon, I would like to explain to you all about the easy way to learn tenses. So, I think this is important material. Tapi materi ini sudah sering kali kalian dapatkan, baik itu di junior high school, di senior high school, di materi-materi English club, atau di bangku kuliah. Oke, jadi sebenarnya apa the easy way to learn about tenses? Tenses itu seperti yang kita ketahui, as you know that, ada 16, ada 4, tapi dikali 4. Jadi dikali 4 ada 16. Ada yang hanya menggunakan 12 tenses. Nah, the easy way to learn about tenses adalah dengan melihat tenses yang paling sering digunakan atau the basic tenses yang paling sering digunakan oleh native speaker dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan menguasai 5 tenses dasar, kalian pasti akan mudah menguasai 16 tenses secara keseluruhan. So, check it out. Okay. Tenses. Actually, what is tenses? Tenses itu artinya adalah ini ya, bentuk waktu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia yang kita ketahui, bentuk waktu ada 3. Ada yang namanya waktu sekarang, waktu yang akan datang, dan waktu lampau atau masa lalu. Nah, sama seperti di bahasa Inggris, bentuk waktu juga ada seperti itu. Ada yang namanya present, ada yang namanya past atau masa lalu, ada yang namanya future atau masa depan. Nah, okay, I will sit ya. Tenses ini dibagi menjadi 2 komponen. Komponen yang pertama namanya adalah time. Komponen yang kedua adalah event. Time itu waktu dan event adalah kejadian, ya, kejadian. Time dibagi menjadi 4 dan event juga dibagi menjadi 4. Bisa kalian lihat, kelihatan kan? Nah, time itu ada yang namanya present, ada yang namanya past, ada yang namanya future, dan ada yang namanya past future. Present itu artinya adalah kejadian sekarang atau kejadian yang berupa rutinitas. Kemudian past itu artinya adalah masa lalu kalian, dan masa lampau atau kejadian yang telah terjadi dan jelas time signalnya. Yang ketiga adalah future. Future itu artinya adalah masa depan kita, masa yang akan datang seperti yang diplankan. Kemudian past future artinya adalah sebuah kejadian atau sebuah rencana di masa lampau. Nah, itu tadi tentang time. Kemudian event yang pertama adalah simple, yang kedua adalah continuous, yang ketiga adalah perfect, dan yang keempat adalah past perfect. Nah, simple ini artinya adalah rutinitas. Simple present, simple past. Kemudian continuous menerangkan kejadian yang sedang berlangsung sekarang. Kemudian perfect artinya sesuatu yang telah terjadi tapi masih dirasakan. Dan perfect continuous artinya kejadian yang masih berlangsung sampai sekarang. Oke. Jadi kenapa saya jelaskan tentang ini? Jadi 2 komponen ini penting untuk menjadi dasar kalian dalam mempelajari tenses. Nah, 2 komponen ini sangat saling berkaitan dan sangat penting untuk kalian jadikan dasar untuk menguasai 16 tenses. Oke. Jadi apa aja sih Kak 5 tenses yang basic yang perlu kita pelajari? Nah, yang pertama ada yang namanya simple present tense. Saya jelaskan satu-satu ya. Simple present tense. Simple present tense ini kan tadi
dijelaskan. Simple present tense menjelaskan tentang fakta, kejadian, rutinitas yang berlangsung keseharian kalian. Contohnya fakta ya, Pak Jokowi adalah Presiden Indonesia. Itu adalah fakta, rutinitas sehari-hari. Misalnya seperti I go to school every day, itu termasuk simple present. Jadi the key untuk kalian mempelajari tenses itu, biasanya kan tenses ini muncul di ujian ya kan, muncul di ujian nasional atau ujian nasional sudah dihapus ya, ujian ikut perguruan tinggi misalkan. Nah, biasanya kalian tuh disuruh untuk mengidentifikasi tenses apa ini. Nah, ini yang paling penting. Kalian harus memperhatikan, kalian harus membedakan kalau present itu dia biasanya menggunakan ini. Dia kalau dia past dia menggunakan ini. Kalau dia future dia menggunakan apa? Nah, gitu ya. Oke, back to the present simple. Contoh dari simple present. Oh, sorry. Saya jelaskan rumusnya ya. Rumusnya ini, subjek itu pelaku. Saya, kamu, mereka, dia perempuan, ditambah verb one, kata kerja bentuk pertama. Ingat, kata kerja murni, kata kerja bentuk pertama ditambahkan s or es ketika dia orang ketiga tunggal, she, he, dan it. Kemudian plus object. Contohnya ini, seperti yang saya jelaskan tadi, I go to school by bus. I go to school by bus. The President of Indonesia is Jokowi. Kemudian she goes to school by bus. Loh, ini beda. Ini go, ini goes. Kenapa ditambahkan es? Karena dia adalah orang ketiga tunggal. Dia perempuan. Dia perempuan pergi ke sekolah menggunakan bus. It's easy, right? Okay. Kemudian ini, Doni gets up early every day. Doni bangun pagi-pagi setiap hari. Itu juga termasuk present. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kata-kata yang berhubungan dan yang menjadi key dari simple present adalah ini: every day, every week, every month, every year, atau commonly, sometimes, often, atau in the morning. Maaf ya teman-teman karena suara motor banyak sekali mengganggu. Ya, lanjut ya. Kemudian yang kedua, present continuous. Present continuous ini hampir sama dengan simple present, tapi dia menjelaskan tentang kejadian yang berlangsung sekarang. Nah, time signalnya yang perlu kalian perhatikan, dia menggunakan kata right now, today, at present, at the moment. Nah, right now, rumusnya itu subject plus to be-nya itu am, is, are. Kemudian verb ing itu artinya adalah kata kerja pertama ditambahkan ing. Verb ing artinya sedang berlangsung dan ditambahkan objek. Contoh kalimat. Jadi saya sertakan contoh kalimat agar kalian easy to understood. Nah, I am studying English right now. Saya belajar bahasa Inggris sekarang. I teaching English right now. Atau she is reading a book right now. Dia menggunakan ing. Atau he is sleeping right now. She is reading a book. She is watching movie. Jadi menggunakan to be ya. To be-nya ini am, is, atau are. Kalau lebih dari satu orang berarti dia menggunakan are. Nah, okay. I think it's clear for continuous. The third is simple past. Simple past ini artinya membahas tentang masa lalu. Masa lalu. Nah, patternnya subject plus verb to plus object.
Jadi to be-nya ini bisa menggunakan was were ya. Was itu untuk singular dan plural ya. Nah, contohnya she joined English club yesterday. Jadi di sini ada yesterday yang menjadi time stick now yang menjelaskan keterangan waktu. Kemudian Dendi bought a new book last night. SBY itu singkatan dari presiden ya. Susilo Bambang Yudhoyono was the president of Indonesia. Dia menggunakan was karena SBY ini adalah salah satu mantan presiden Indonesia. Atau bisa juga menjelaskan tentang contohnya I was born in Pinrang. Saya telah lahir di Pinrang. Kita juga menggunakan simple past. Nah, yang menjadi key dari simple past, ago, yesterday, last week, last month, 2 years ago, 10 years ago, itu semua adalah key dari past tense ya. Nah, yang keempat adalah future atau masa depan. Masa depan adalah masa yang penting untuk dipikirkan dan untuk diperjuangkan. Nah, rumus dari simple future adalah subject plus will or shall plus verb one. Jadi dia menggunakan verb one. Verb one. Bambang will go to Parepare tomorrow. I will wash my hands. I shall play tomorrow. Jadi di sini kalian harus perhatikan will dan shall toh. Kapan penggunaan will Kak? Kapan penggunaan shall? Jadi will itu dia general, dia ke semua objek. Kemudian shall itu khusus. Dia cuman bisa dipakai untuk kata I dan we saja. Terserah kalian sih, kalian enaknya, kalian cocoknya sama yang mana. Sesuaikan sama subjek dan objeknya. Oke. Oh ya, ada going to. Going to juga bisa menjelaskan tentang future atau masa depan atau sesuatu yang akan segera berlangsung. Contohnya I'm going to Pinrang now. I'm going to Pinrang. Itu bisa menjelaskan tentang future atau sesuatu yang akan dikerjakan ke depannya. Ya. The last is present perfect tense. Nah, present perfect tense ini adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya telah terjadi tapi masih dirasakan. Bedanya sama past, perfect tense itu dia tidak jelas time signalnya. Contohnya seperti ini. Rumusnya itu subject plus has or have plus verb 3. I have read this book. Saya telah membaca buku ini. She has called you 3 times. Dia telah memanggilmu 3 kali. Dia perempuan telah memanggilmu 3 kali. Kemudian yang ketiga, we have lived in Parepare for 3 months. Kita sudah tinggal di Parepare selama 3 bulan. Nah, key-nya yang perlu kalian perhatikan adalah since, just, already, has. Nah, ini has or have ini digunakan ketika subjeknya ini ya. Kita menggunakan has ketika subjeknya orang ketiga tunggal she, he, dan it. Kita menggunakan have ketika subjeknya I, you, we, they, singular dan plural. Okay, I think this is the easy material. Yang perlu kalian pelajari adalah bukan menghafal tenses. Sebenarnya ada orang yang easy menghafal, dia mudah menghafal simple present past sampai 16 tenses. Tapi the easy way sebenarnya cara yang paling mudah sekali untuk menguasai ini bukan
bukan sekedar menghafal, bukan sekedar lewat, adalah dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Jadi cobalah untuk speak up dengan grammar yang baik. Cobalah untuk belajar tenses, karena tenses ini adalah akar dari grammar, ya. Oke. I think I do hope that all of you understood about my explanation. Jadi terima kasih banyak telah menonton video ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung, bisa deh. I'm so sorry if there is a mistake in my word. So don't forget to like, comment, and subscribe, and also share this video if you like it. I am Elvi. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The human without language like scorpion without poison.